kami dari malam sampai hari ini, dan Tuhan pada kesempatan hari ini kami ingin melaksanakan sharing session Tuhan untuk penggunaan AI di lingkungan UKSW Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati kami, biarlah diskusi ini sangat akan berjalan dengan baik Tuhan, dan akan mendukung setiap pengajaran dosen-dosen di UKSW Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, bantu kami, dan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Mega. Doa yang boleh dibawakan. Hadirin yang kami hormati, memasuki agenda berikutnya, tiba saatnya kita mendengarkan sambutan dari pimpinan KSW. Pada kesempatan ini, Bapak Wakil Rektor berkenan hadir sekaligus mewakili Rektor KSW yang tidak dapat hadir secara langsung. Untuk itu, dengan hormat, kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Insinyur Eko Stiono MKom, Universitas Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kewirausahaan di KSW untuk memberikan sambutan serta sekaligus membuka kegiatan sharing session panduan penggunaan AI pada hari ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Eko Stiono, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, sehat semuanya. Kita bertemu walaupun secara daring tetapi tidak mengurangi intensitas informasi yang disampaikan pada pagi siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan sampaikan latar belakang panduan pemanfaatan AI untuk pembelajaran di UKSW ya. Jadi pada tahun 2024 itu dibentuk Satgas namanya task force untuk penyusunan panduan dan rencana implementasi AI di UKSW untuk pembelajaran. Nah, task force tersebut terdiri dari WR RIG, WR PAK, kemudian direktorat yang ada di bawahnya, kemudian sekaligus mewakili fakultas-fakultas yang ada, misalnya Pak Calvin sebagai direktur DAK ya, berasal dari FBS. Nah, beliau sekaligus mewakili FBS. Nah, kemudian yang belum terwakili kami pilih menjadi dua, yaitu kelompok STEM dan kelompok humaniora. Nah, kemudian kelompok STEM yang masih kurang timnya kami tambah dari Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, Prof. Darmawan Utomo, kemudian dari FTI ada Pak Henry. Ya. Sedangkan Pak Henry itu direktorat di RPM. Nah, itu timnya demikian. Nah, kemudian ada Pak Stefanus juga dari pengajaran, direktorat pengajaran. Nah, kemudian kami bersama-sama merencanakan implementasi secara keseluruhan. Jadi kan pada tahun 2024 yang lalu itu sudah dianggarkan untuk pembelian mesin AI, ya. Tetapi satu dan lain hal belum bisa terrealisasi. Nah, ini akan dilanjutkan pada tahun 2026, 2024, 2025 dan 2026 ini. Semoga bisa terrealisasi untuk pengadaan hardware. Nah, sebelum hardware tersebut ada, tentu saja
sudah banyak dosen yang mengimplementasikan AI di dalam pembelajarannya dalam bentuk apapun, ya. Apakah algoritma yang digunakan ataukah etika pemanfaatan AI atau hal-hal yang lain yang terkait dengan AI semuanya. Nah, oleh karena itu perlu adanya panduan, ya. Salah satu tugas atau luaran yang harus dihasilkan dari tim task force ini adalah menyusun panduan untuk pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Ya, contohnya saja, apakah mahasiswa boleh menggunakan AI untuk menyusun TA-nya gitu. Ya. Nah, kalau nggak ada aturan, tiba-tiba kita menugaskan mahasiswa untuk bikin paper gitu. Ya. Nah, paper tersebut oleh mahasiswa di-generate dari ChatGPT. Generate gitu aja terus langsung dikumpulkan. Nah, bentuknya memang sudah paper, ya, seperti yang kita tentukan, tetapi isinya ngaco. Nah, ini bikin frustrasi kita. Nah, kalau nggak ada aturannya, ini akan kita penalti, kita nolkan nilainya atau bagaimana gitu. Nah, ya, itu kan salah satu contoh aturan-aturan yang perlu kita susun, ya, minimal ada ketentuannya. Ya, mungkin apa yang sudah disusun oleh tim ini kurang sempurna, tetapi paling tidak sudah ada acuannya dulu, kemudian nanti bisa kita sempurnakan lebih lanjut. Ya, karena memang AI dan pemanfaatannya ini terus berkembang dan dimensinya sangat luas, ya, dan juga antara boleh dan tidak boleh ini batasnya tidak kurang jelas gitu. Nah, sehingga mari kita apa yang ada kita manfaatkan dulu, kemudian kritik masukan boleh disampaikan untuk menyempurnakan panduan ini selanjutnya. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, mewakili rektorat sekaligus saya sebagai ketua tim task force untuk penyusunan panduan ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Ya, terima kasih, Mas. Prof. Eko untuk kata sambutan yang boleh diberikan. Dan hadirin sekalian, untuk selanjutnya marilah kita sambut pemateri kita pada hari ini, Bapak Justinus Calvin Kemali PhD dan beserta tim yang akan membawakan materi mengenai pemanfaatan AI dalam kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Kepada Bapak Calvin dan tim, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Evan. Selamat pagi Prof. Eko, Ibu Bapak. Terima kasih telah hadir dan mohon izin kami bisa share screen gitu ya. Baik, ya Ibu Bapak, di kesempatan hari ini nanti saya akan ditemani dua rekan saya. Jadi nanti ada Bapak Dr. Stefanus dan juga Profesor Hindri yang akan nanti membantu juga untuk mempresentasikan bagian-bagian dari buku panduan ini, Ibu Bapak. Jadi pada kesempatan hari ini mohon izin kami akan mempresentasikan, menyampaikan ide-ide pokok, gagasan-gagasan utama dari buku panduan yang telah berhasil tim buat seperti itu, dan harapannya nanti di akhir sesi kita akan bisa berdiskusi Ibu Bapak jika mungkin ada masukan-masukan atau concern-concern di fakultas Ibu Bapak maupun di prodi Ibu Bapak, nanti kita bisa berdiskusi. Lalu tentu yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Eko dan juga Prof. Ferdi yang telah membersamai kami, memberikan masukan
hingga kami telah berhasil menyelesaikan buku panduan ini. Dan juga Ibu Bapak tadi sedikit mengulang, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah berdiskusi, membantu, memberi masukan, mengedit sana-sini terkait buku panduan yang telah kami susun. Kepada Pak David, Pak Prof. Indri, Pak Iwan, Pak Hendri, Pak Andreas Setiawan, dan juga Pak Stefanus, terima kasih atas kolaborasinya. Baik, Ibu Bapak, sedikit informasi, jadi kami menulis panduan ini kira-kira prosesnya seperti ini ya Ibu Bapak ya. Jadi kami memulai dari melakukan kajian literatur yang kami yang didukung oleh penggunaan Scopus AI Ibu Bapak, dan juga kami menggunakan satu software pencari literatur yang namanya Publish or Perish edisi ke-8 Ibu Bapak. Lalu dari artikel-artikel yang kami baca, kami review Ibu Bapak, yang mereka mendiskusikan banyak kebijakan dari beberapa negara, beberapa konteks pendidikan. Lalu artikel-artikel tersebut kemudian kami baca, kami review, lalu kami diskusikan bersama-sama di dalam forum group discussion, di dalam tim task force ini. Tentu di beberapa kesempatan kami mengundang beberapa dosen di luar tim untuk memberikan masukan, lalu mendiskusikan begitu Ibu Bapak terkait poin-poin yang kami tuliskan di dalam panduan ini. Lalu di dalam buku panduan ini kami mengikuti juga satu webinar Ibu Bapak terkait hak cipta yang diselenggarakan oleh Dirjen Hak Cipta untuk mengkonfirmasi ide-ide atau gagasan-gagasan yang kami sampaikan dalam buku panduan. Dan puncaknya pada pagi hari ini tentu untuk memvalidasi juga mentriangulasi ide atau gagasan yang kami sudah tulis. Tentu dalam sharing session ini nanti kami mengharapkan diskusi, masukan, atau saran cerita Ibu Bapak agar nanti kami bisa menambahkan dan juga melengkapi apa yang telah kami tulis di buku panduan ini, agar nanti harapannya nanti di bulan Desember buku ini, awal Desember bukunya sudah di SK-kan dan kita siap gunakan begitu ya Ibu Bapak ya. Lalu adaptasi di prodi masing-masing. Lalu terkait struktur panduan Ibu Bapak, ini ada beberapa struktur panduan yang telah kami tulis, dan tentu di kesempatan hari ini kami mohon izin menyampaikan beberapa gagasan utama saja Ibu Bapak yang nanti harapannya kita bisa berdiskusi sama-sama. Baik. Lalu kita mulai saja. Yang pertama, Ibu Bapak, kita berbicara tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam pendidikan. Jadi tujuan utamanya adalah yang kami garis bawahi adalah untuk meningkatkan dan mengubah desain instruksional, metode pengajaran dan pengalaman belajar siswa. Agar apa? Agar nanti kita bersama-sama bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efisien, personal, dan adaptif. Lalu berikutnya, kami menggarisbawahi 3 peran Ibu Bapak artificial intelligence dalam pendidikan. Jadi dalam kajian literatur yang kami telah review, peran yang pertama adalah AI ini nantinya kita bisa jadikan sebagai mata pelajaran baru, atau mata kuliah baru yang kita ajarkan sebagai mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan. Ya, wajib tentu di arus universitas, di arus fakultas, di arus program studi, begitu dijadikan mata kuliah, atau bisa juga menjadi mata kuliah pilihan. Misalnya seperti yang kami telah baca, beberapa mata kuliah itu ada mata kuliah robotika, lalu mata kuliah pemrograman sederhana Ibu Bapak. Lalu saya kira di beberapa fakultas kami mendengar juga ada pembelajaran machine learning, dan tentu nanti disesuaikan dengan prodi-prodi atau fakultas-fakultas di UKSW.
Lalu peran berikutnya Ibu Bapak, artificial intelligence ini bisa berperan sebagai mediator langsung yang nanti bisa memberikan mediasi dalam proses pembelajaran, memberikan umpan balik, memberikan feedback, lalu memberikan masukan-masukan yang dipersonalisasi ya Ibu Bapak ya. Dan ini sesuai dengan kebutuhan manusia dan juga memberikan input-input penilaian yang adaptif sesuai dengan ragam-ragam tugas yang diberikan oleh masing-masing dosen seperti itu. Lalu yang kami review ini AI juga bisa berperan sebagai asisten tambahan Ibu Bapak. Jadi bisa digunakan untuk penyedia materi tambahan, lalu mendukung pembelajaran yang kolaboratif. Kita bisa berdiskusi dengan AI, meminta AI untuk mengkritik apa yang telah kita hasilkan misalnya, dan juga meningkatkan komunikasi begitu ya, berdiskusi ide, sharing gagasan bersama AI. Tentu dalam peran ini Ibu Bapak kami menemukan beberapa juga dampak positif dan juga tantangan. Ya tentu belajar menjadi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan. Ini yang benar-benar kami highlight Ibu Bapak. Jadi pembelajaran itu bisa lebih personalized learning begitu. Jadi differentiated instruction-nya itu bisa lebih disupport dengan menggunakan AI. Tentu membuat proses belajar lebih cepat, membuka akses untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Ini yang kami highlight juga Ibu Bapak di panduan kami. Namun demikian tantangannya nanti akan dibahas lebih lanjut begitu. Tapi ini yang kami garis bawahi adalah bagaimana kita nanti bisa meminimalisir ketergantungan berlebihan kepada AI. Karena yang kami diskusikan banyak kasus misalnya ini kalau tidak dicek AI dulu kok saya tidak pede. Jadi semuanya harus AI dulu. Dan nanti batas-batasannya seperti apa kita bisa berdiskusi. Dan tentu Ibu Bapak pagi ini menjadi salah satu bagian bagaimana kita nanti bisa ini sebagai awal untuk mendiskusikan lebih lanjut di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana ini terkait penggunaan AI ya Ibu Bapak ya, terkait yang privasi, keamanan data, bias algoritma, dan juga nanti seperti yang sudah disampaikan Prof. Eko sebelumnya terkait batasan-batasan sejauh mana kita bisa menggunakan AI. Dan untuk bagian selanjutnya Ibu Bapak, di dalam penggunaan AI dalam pendidikan, ini ada yang kita sebut dengan generative AI, generative artificial intelligence dalam pendidikan, yang nanti akan dibantu oleh Bapak Dr. Stefanus ya untuk menyampaikan. Pak Stefanus, dipersilakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kavin untuk kesempatannya. Bapak Ibu mohon izin saya melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kavin. Jadi untuk slide ini kita lebih spesifik bicara tentang generative artificial intelligence atau yang disingkat Gen AI. Dan Gen AI ini merupakan bagian daripada teknologi kecerdasan buatan yang dimana tools ini mampu menghasilkan konten baru, bukan sekedar mengambil atau menyalin dari internet, ya, tetapi dia menggunakan data latih yang sangat besar sehingga Gen AI ini bisa membuat teks, gambar, video, musik, bahkan ada kode pemrograman begitu ya. Nah, jadi beberapa contoh generative AI tools yang marak digunakan itu seperti ChatGPT dari OpenAI, Cloud dari Anthropic, Google mengeluarkan banyak sekali generative AI tools seperti Gemini, Google AI Studio, Notebook LM, dan Microsoft pun dia mengeluarkan Copilot. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu generative AI yang sebenarnya sudah sering kita gunakan dan bahkan mahasiswa pun menggunakan itu. Nah, jadi kalau dulu teknologi AI hanya bisa menganalisis data, sekarang dia bisa meng-create sesuatu. Nah, ini yang membuat Gen AI memang sangat berpengaruh di
di dunia pendidikan Bapak Ibu, karena bisa membantu pendidik, dosen, mahasiswa dalam menghasilkan ide, merangkum informasi, menciptakan media pembelajaran atau bahan ajar, dan tentunya Bapak Ibu ada batasan dan etika yang perlu kita ikuti, yang nanti kita bahas dalam slide-slide selanjutnya. Nah, berikutnya saya share sedikit. Di dalam panduan kami jelaskan tentang manfaat penggunaan generatif AI secara umum, Bapak Ibu. Di sini kita ada jelaskan 3 poin pertama. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan dalam hal ini peserta didik, dalam hal ini mahasiswa ya. Gen AI ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, yang lebih interaktif, imersif. Nah, dengan menggunakan Gen AI ini, mahasiswa bisa belajar untuk misalnya melalui simulasi, mereka belajar melalui contoh-contoh yang lebih kontekstual atau visualisasi yang membuat mereka lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran yang lebih mendalam dan lebih bermakna. Nah, kemudian selain itu juga dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Nah, di sini kita tahu sendiri bahwa Gen AI ini dapat memberikan penjelasan yang kompleks menjadi lebih sederhana, Bapak Ibu. Melalui contoh-contoh yang diberikan, atau misalnya kita bisa minta dia untuk menyusun ulang konsep yang sulit begitu, sehingga menolong mahasiswa untuk cepat memahami konsep yang kompleks untuk dapat mudah untuk dipahami dan diingat, sehingga diharapkan hasil belajarnya semakin meningkat. Dan yang poin ketiga itu meningkatkan efisiensi bagi pendidik. Nah, dalam hal ini kita sebagai dosen dapat menggunakan Gen AI dalam otomatisasi berbagai tugas administrasi. Kita mungkin bisa misalnya untuk menggunakan Gen AI dalam membuat draft materi ajar, atau mungkin soal latihan atau bahan ajar begitu ya. Dan dengan begitu kita bisa lebih fokus pada hal yang tidak bisa dilakukan AI, misalnya membimbing, kita bisa memberikan advice, saran, atau menilai secara kritis, atau membangun misalnya relasi dengan mahasiswa gitu. Nah, berikutnya kami juga menjelaskan tentang apa tantangan penggunaan generatif AI secara umum. Nah, Bapak Ibu mungkin menyadari hal ini. Yang pertama, kita melihat bahwa tantangan etika dalam penggunaan. Jadi, memang kita harus memastikan bahwa Gen AI yang ini kita gunakan dengan bertanggung jawab. Ya, baik kita sebagai dosen maupun mahasiswa. Nah, di sini masalahnya mungkin kaitannya dengan privasi data, mungkin bias algoritma atau risiko penyalahgunaan, atau terutama ketika misalnya masih menggunakan Gen AI tanpa pengawasan atau tanpa transparansi gitu, dan cenderung hanya copy and paste gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kemudian yang kedua, akurasi konten yang bervariasi, Bapak Ibu. Jadi output Gen AI ini tidak selalu benar begitu. Kadang-kadang halusinasi terjadi. Nah, ini bisa menyebabkan misinformasi, banyak informasi yang salah, tidak relevan, atau yang mungkin terlalu overgeneralized, terlalu disederhanakan. Nah, oleh karena itu peran kita sebagai pengguna perlu melakukan verifikasi dan pengawasan. Dan di sini yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan literasi AI agar kita dapat melakukan verifikasi atau melakukan verifikasi yang dihasilkan oleh AI. Nah, tantangan inilah yang menjadi dasar mengapa UKSW perlu memiliki panduan penggunaan Gen AI yang jelas. Nah, berikutnya saya share di dalam panduan kami melakukan adaptasi terhadap
framework kerangka yang dibuat oleh UNESCO, di mana dia membuat framework untuk bagaimana penggunaan ChatGPT yang aman begitu. Kami adaptasi untuk dibuat general supaya ini bukan hanya untuk ChatGPT tetapi juga Gen AI tools yang lainnya. Jadi di sini dimulai dulu dengan pertanyaan pertama, apakah penting bagi Anda bahwa output Gen AI harus benar dan akurat? Nah, itu dimulai dulu dengan pertanyaan pertama. Jika tidak, maka bisa panahnya ke kiri, gitu ya. Jadi bahwa menggunakan AI relatif aman. Misalnya, Bapak Ibu, mungkin kita hanya gunakan untuk brainstorming awal saja, begitu. Dan jika akurasinya itu penting, maka kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda mampu memverifikasi kebenaran output tersebut, begitu? Jika tidak, maka ini tidak aman dalam menggunakan Gen AI untuk konteks tersebut. Ya. Jika kita mampu melakukan verifikasi, maka ada pertanyaan yang ketiga, apakah Anda siap bertanggung jawab secara moral dan hukum atas kesalahan dari output generatif AI ini? Jika tidak siap, maka tentunya tidak aman dalam menggunakan generatif AI. Tetapi jika siap, maka penggunaan Gen AI diperbolehkan. Tetapi ada catatan, wajib diverifikasi dan juga di-acknowledge. Jadi cantumkan pengakuan penggunaan AI serta bagaimana AI tersebut kita gunakan. Nah, itu penting Bapak Ibu di sini, acknowledgement yang terakhir ketika kita menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Nah, untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Prof. Indri untuk menjelaskan bagian ini. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Steve. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi memang Bapak Ibu, pemanfaatan generatif AI di perguruan tinggi ini menjadi isu global begitu ya. Dan sebenarnya masih banyak universitas yang struggle begitu ya, bagaimana kita mensikapi penggunaan generatif AI di dalam pembelajaran. Di satu sisi kita tidak bisa membendung atau menghalangi ya penggunaan generatif AI ini, baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Karena kalau kita bisa memanfaatkan generatif AI ini dengan baik, justru ini sebenarnya akan memboost gitu ya, mempercepat ya atau meningkatkan produktivitas kinerja kita baik sebagai dosen atau sebagai mahasiswa. Tetapi tentunya ada banyak juga aspek yang perlu dipertimbangkan begitu ya, seberapa jauh kita bisa memanfaatkan AI ini untuk berbagai kebutuhan akademik khususnya ya, baik untuk pembelajaran maupun untuk penelitian maupun juga untuk community service begitu ya. Dan secara umum sebetulnya kan setiap universitas sedang mencari format yang paling tepat ya untuk case-nya masing-masing begitu ya. Sehingga memang di dalam penyusunan dokumen ini kami lebih menekankan pada aspek panduan umum ya, panduan umum, karena domain yang ada di UKSW ini, bidang-bidang riset maupun pengajaran yang ada di UKSW ini sangat banyak begitu ya, sehingga memang panduan yang disusun ini lebih cenderung bersifat general dan sangat dimungkinkan nantinya untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan spesifik dari tiap-tiap fakultas. Ada beberapa sumber literasi yang kami pergunakan tadi ya untuk studi literatur, dan khususnya terkait dengan best practice bagaimana sih kita harus mensikapi AI ini. Tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Pak Steve, yaitu dari UNESCO Recommendation on AI Ethics ini tahun 2022 begitu ya, di mana sebenarnya UNESCO ini secara teratur begitu ya melakukan diskusi terkait dengan AI.
gitu ya. Karena kalau kita ingat di awal-awal kemunculan ChatGPT ini banyak universitas menolak penggunaan ChatGPT karena ada banyak kekhawatiran bahwa nanti mahasiswa akan terlalu bergantung pada ChatGPT sehingga mereka tidak belajar apapun. Nah, tapi di satu sisi AI ini punya potensi sebagai tools yang sangat luar biasa meningkatkan produktivitas maupun kapabilitas dari mahasiswa. Jadi kita memang harus benar-benar bisa melihat posisi generatif AI khususnya ini ya dengan bijak supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal begitu. Nah, selain dari UNESCO juga kami banyak mengacu pada model Microsoft Responsible AI ya. Jadi di mana di dalam Microsoft Responsible AI ini sebenarnya agak mirip dengan UNESCO ya. Jadi terkait dengan bagaimana sih kita bisa memanfaatkan generatif AI ini dengan bertanggung jawab. Jadi prinsip-prinsip seperti transparansi, kemudian fairness, inklusivitas. Oke. Sebelum ini ya, Mas. Kemudian accountability ini menjadi hal yang sangat krusial dalam penggunaan AI. Kemudian selain dari Microsoft Responsible AI, kami juga melihat dari buku panduan ya yang sudah sudah dikeluarkan oleh Dikti ya. Jadi buku panduan penggunaan generatif AI ini juga general. Nah, ketika kami mengekstraksikan beberapa best practice mungkin ya atau contoh-contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan AI dengan baik ini. Kemudian kami mengekstrak ada 3 poin penting yang kemudian kami usulkan menjadi prinsip utama penggunaan generatif AI di UKSW. Prinsip yang pertama adalah bahwa karya itu dihasilkan oleh manusia gitu ya. Jadi manusia adalah sebagai penghasil karyanya gitu ya. Sehingga karena sebagai penghasil karya, maka yang bersangkutan akan bertanggung jawab secara penuh ya, baik secara moral, etis dan hukum atas karya yang dihasilkannya. Nah, ini saya rasa prinsip yang sangat penting ya supaya kita aware baik sebagai mahasiswa atau dosen nanti menjadi aware bahwa apa yang kita ajukan begitu ya, entah itu karya tulis atau karya yang lainnya dalam bentuk disertasi, publikasi dan sebagainya, itu adalah hak milik kita begitu ya, dan kita harus bertanggung secara penuh terhadap isinya. Nah, dengan awareness seperti ini diharapkan nanti kita akan bisa lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab di dalam menyusun karya itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini sebenarnya berkaitan dengan yang pertama juga ya, bahwa di dalam menyusun karya itu kita boleh menggunakan AI. Hanya saja AI ini adalah sebagai tool saja ya, sebagai alat bantu. Jadi kita perlu memposisikan AI ini sebagai alat bantu ya. Itu bukan bukan sebagai sumber yang mengeluarkan informasi secara penuh, tetapi ini sebagai pematik ya yang membantu kita untuk bisa mungkin memahami topik, mendapatkan pengetahuan dan sebagainya. Tapi prinsipnya adalah AI ini hanya sebagai alat bantu begitu ya. Nah, tentunya karena dia hanya sebagai alat bantu, maka kita perlu memposisikan AI ini secara proporsional gitu ya. Jadi tidak kemudian AI ini menggantikan peran kita sebagai dosen atau mahasiswa gitu ya untuk menghasilkan karya gitu ya. Tetapi ini lebih sebagai penopang kita begitu untuk meningkatkan produktivitas. Karena memang kita sadari begitu ya bahwa mereka yang bisa bekerja dengan memanfaatkan AI secara benar itu akan jauh lebih produktif ya dibanding dengan mereka yang tidak menggunakan AI. Ini bisa kita lihat dari pada saat kita misalnya menyiapkan materi begitu ya, ada banyak tools yang bisa kita pakai untuk membantu kita membuat layout, menyusun konten dan sebagainya. Ada ChatGPT, mungkin ada Canva gitu ya, ada Gemini dan sebagainya. Jadi tools-tools itu ada untuk membantu kita. Jadi AI adalah sebagai tools. Itu adalah prinsip kedua yang kami usulkan. Next. Kemudian prinsip yang ketiga ini adalah prinsip transparansi ya. Itu. Artinya adalah bahwa kita memang perlu ya berkolaborasi. Tools AI itu akan membantu kita gitu ya. Tetapi kita juga perlu meng-acknowledge ya bahwa produk yang kita hasilkan entah itu modul, entah itu mungkin tugas-tugas perkuliahan atau juga artikel ilmiah gitu ya, kita perlu tulis
seberapa jauh kita memanfaatkan AI. Nah, pada saat ini komunitas akademik sudah lebih terbuka terkait dengan pemanfaatan AI dalam menghasilkan karya-karya akademik itu ya. Sepanjang sepanjang pemanfaatan AI atau penggunaan AI itu dideklarasikan. Sehingga kemudian pembaca atau orang lain bisa mengerti, oh mana sih yang merupakan ide orisinil dari akademisi tersebut dan mana bagian-bagian yang kemudian disupport oleh AI gitu ya. Jadi kita memang perlu untuk mungkin mulai membiasakan begitu ya untuk bisa mendeklarasikan terkait dengan pemanfaatan AI di dalam karya-karya kita, entah itu tugas kuliah, entah itu artikel. Khususnya di dalam dunia publikasi saat ini sudah cukup banyak jurnal-jurnal yang sudah mengakomodir ya pemanfaatan AI itu, dan secara eksplisit kita diminta untuk mendeklarasikan bagian mana yang disupport oleh AI itu. Jadi mungkin hal ini juga akan bisa kita terapkan juga di dalam bidang pengajaran begitu ya. Baik, jadi itu Bapak Ibu secara umum ya 3 prinsip yang kita angkat ya terkait dengan pemanfaatan AI, yaitu satu, karya itu adalah karya manusia, produk-produk itu adalah karya manusia, sehingga kita harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita hasilkan ya. Kemudian yang kedua adalah AI ini adalah sebagai tools. Nah, karena dia sebagai tools, jadi kita perlu mempergunakannya secara proporsional gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip transparansi ini. Jadi kita perlu meng-acknowledge ya bagian mana dari karya kita ini yang kemudian disupport oleh AI, yang dibantu oleh AI. Gitu. Oke, next. Nah, berikutnya ini terkait dengan mungkin lebih cenderung ke contoh-contoh ya, contoh-contoh terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan generatif AI berdasarkan pada 3 prinsip di atas. Nah, contoh-contoh ini memang cukup general ya Bapak Ibu, dan ini sebenarnya masih sangat terbuka untuk disesuaikan dengan kebutuhan di fakultas maupun di prodi masing-masing begitu ya. Nah, sebagai contoh ini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan AI ya, misal dari sisi mahasiswa ini, hal apa yang bisa kita lakukan dan hal apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Sebagai contoh untuk dari sisi mahasiswa ya, yang bisa kita lakukan adalah misalnya kita memanfaatkan AI ini untuk menghasilkan ide-ide awal untuk mengerjakan masalah atau proyek-proyek kuliah ya, atau tugas-tugas. Jadi untuk memetik ide-ide awal kita bisa menggunakan AI ya untuk membantu kita bisa tahu apa sih topik apa yang menarik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah AI bisa kita pakai untuk menghasilkan konten ya, membuat draft ya, poin-poin apa yang harus muncul dalam tugas kuliah, atau mungkin mengorganisir ya materi belajar gitu ya. Misalnya kalau mau memahami terkait dengan deep learning, apa saja yang harus dikuasai, hal itu. Nah, itu model-model generatif AI sudah bisa memberikan saran gitu ya. Kemudian bisa juga kita pakai untuk membantu memecahkan masalah pada topik-topik kuliah yang kompleks yang mungkin mahasiswa belum terlalu paham, kemudian minta bantuan AI untuk membukakan wawasan apa sih topik tersebut ya. Sehingga mahasiswa kemudian akan bisa mendalami topik tersebut dengan lebih baik menggunakan literatur yang lebih solid gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa memanfaatkan AI untuk mencari acuan atau sumber belajar ya. Model-model kayak Genie AI itu sangat bagus ya untuk konteks literatur study begitu ya, karena memberikan referensi yang real gitu ya. Kalau ChatGPT mungkin referensinya agak halu ya, karena lebih untuk kebutuhan sehari-hari saja ya, tapi untuk kebutuhan akademik ada banyak tools yang sudah memang fokus ke situ. Jadi kita bisa pakai itu sebetulnya untuk mencari referensi terbaru, literatur yang relevan dan sebagainya. Kemudian generatif AI ini juga bisa kita pakai untuk memberikan saran desain atau konten yang tepat. Model-model Canva saya rasa sangat membantu kita membuat presentasi yang menarik dengan visualisasi yang lebih mudah dipahami begitu ya. Konten-konten multimedia yang lebih efisien dalam memaparkan pengetahuan ini. Nah, mahasiswa bisa pakai itu juga untuk presentasi. Ini tidak masalah. Kemudian juga kita bisa menggunakan generatif AI untuk memberikan umpan balik dan penjelasan secara ringkas, instan ya, supaya ini juga bisa membantu di dalam memahami dan memecahkan masalah.
Saya rasa ChatGPT pun sudah bisa untuk membuat ringkasan dari suatu topik ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya misalnya kita upload ya satu artikel ilmiah begitu, kemudian kita bisa minta ChatGPT untuk membuat summarize dan beberapa isu yang muncul ya dari artikel itu. Jadi ini tentu akan sangat menghemat waktu ya dibanding kita misalnya harus membaca berjam-jam memahami. Dengan ChatGPT dia akan bisa memberikan ringkasan dengan sangat mudah untuk dipahami. Ini hal-hal yang bisa kita pakai ya, hal yang memungkinkan ya untuk kita memanfaatkan generatif AI ya. Tapi ada juga hal yang sebaiknya kita hindari, antaranya adalah ketika kita mendapatkan informasi atau pengetahuan dari generatif AI semacam ChatGPT atau Gemini AI atau Gemini begitu ya, kita tidak melakukan verifikasi terhadap keakuratan informasi yang dihasilkan. Ya seperti yang dipaparkan sebelumnya ya. Jadi AI ini kan prinsip kerjanya dia dengan proses belajar dari apa yang diberikan kepadanya begitu ya. Jadi ada kemungkinan bahwa pengetahuan-pengetahuan tertentu itu belum dipakai untuk proses pembelajaran tools-tools AI ini, sehingga sebetulnya ada cukup banyak hal yang sebenarnya AI ini tidak tahu begitu ya, sehingga ketika kita memanfaatkan generatif AI kita harus selalu melakukan cross check and recheck gitu ya, apakah data ini benar. Nah tentu untuk melakukan cross check ini kita akan butuh ke sumber-sumber yang lebih valid ya, sumber-sumber primer seperti paper ya, publikasi-publikasi atau data-data publik yang di-share ya, seperti data dari pemerintahan gitu ya, data dari NGO dan sebagainya. Itu adalah sumber-sumber yang bisa kita pakai untuk melakukan cross check dan validasi. Kemudian yang sebaiknya dihindari juga adalah menghasilkan seluruh atau sebagian tugas ini ya. Nah, jadi kita memanfaatkan AI untuk mengerjakan hampir semua bagian dari tugas atau AI ini, tetapi kita tidak melakukan deklarasi begitu ya. Jadi kita mengklaim bahwa bagian itu dikerjakan oleh diri kita sendiri. Nah ini adalah hal yang sebaiknya kita hindari ya, baik sebagai dosen ataupun sebagai mahasiswa ya sebetulnya. Gitu. Oke, next. Nah contoh berikutnya nih ya, contoh berikutnya yang bisa kita lakukan ya dengan bantuan generatif AI ini adalah membantu kita untuk mengelola waktu secara efektif nih ya. Karena memang tadi ya kayak melakukan summary artikel ini bisa sangat cepat dilakukan oleh generatif AI. Jadi ini tentunya akan membantu kita menghemat waktu ya, memahami banyak paper begitu ya. Tapi tetap saja ya Bapak Ibu, kita perlu melakukan cross check ya terkait hasil summary tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan generatif AI untuk menyediakan contoh atau penjelasan tambahan ya. Ini bagi mahasiswa ketika mereka mungkin mau menjelaskan topik tertentu pada saat presentasi begitu ya. Nah ini untuk meningkatkan pemahaman. Kemudian generatif AI juga bisa dipakai oleh mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas dalam proyek ya. Mungkin AI ini bisa dipakai sebagai partner untuk diskusi di dalam mengerjakan proyek-proyek tugas kuliah seperti itu. AI juga bisa dipakai untuk memeriksa tata bahasa ya di dalam karya tulis, ada Grammarly gitu ya. Bahkan juga fasilitas standar yang ada di dalam Word ya, MS Word itu juga sudah bisa membantu untuk pengecekan grammar ya, tata bahasa gitu. Kemudian AI bisa kita pakai juga untuk mengembangkan literasi AI dan keterampilan generatif AI. Saya rasa ada cukup banyak modul-modul yang sudah dibuat ya untuk meningkatkan literasi AI ini. Kemudian yang terakhir ini lebih cenderung ke mungkin saat ini kita belum terbiasa ya untuk bisa menyampaikan atau memberikan acknowledgement terkait dengan penggunaan AI di dalam karya-karya kita untuk mahasiswa ya, mungkin di dalam tugas ya. Selama ini mungkin ya, ini belum dipraktekkan ya. Mungkin ada beberapa dosen yang sudah mempraktekkan. Tetapi kami merasa bahwa ini perlu untuk mulai ditingkatkan gitu ya. Kita perlu aware bahwa di dalam tugas-tugas mahasiswa pun kita perlu untuk meminta mahasiswa memberikan deklarasi terkait dengan pemanfaatan AI di dalam tugas mereka. Secara tidak langsung ini sebenarnya juga akan membantu mahasiswa untuk aware ya, untuk secara jujur begitu ya, bahwa mereka memanfaatkan AI di dalam tugas kuliahnya. Dan ini juga memberikan mereka rasa aman juga ya, bahwa penggunaan AI itu bukan sesuatu yang tabu kok gitu ya. Kita bisa mengakomodir hal ini, dan kemudian mahasiswa kemudian terbiasa untuk lebih jujur ya. Saya rasa ini dampak ke depannya akan sangat signifikan ya. Kita terbiasa untuk
menyampaikan apa adanya gitu ya, tidak ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Jadi ini aspek integritas ya, nanti ini juga termasuk dalam proses mengajar mahasiswa untuk meningkatkan integritas akademik mereka. Kemudian ini contoh-contoh berikutnya yang sebaiknya dihindari begitu ya. Jadi mencontek atau mengcopy paste secara langsung ya apa yang dihasilkan oleh ChatGPT untuk membantu mereka dalam proses penilaian gitu ya. Jadi ini hanya copy paste saja. Kalau copy paste saja tentunya mahasiswa tidak mendapatkan apa-apa sebetulnya ya, karena mereka hanya copy paste. Tetapi kalau kemudian mereka juga melakukan proses analisis terhadap luaran yang dihasilkan ChatGPT, ada proses pembelajaran yang di situ, dan itu sebenarnya yang kita inginkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang sebaiknya dihindari juga menggantungkan sepenuhnya ya pada generatif AI untuk belajar dan memecahkan masalah. Jadi istilahnya hanya melakukan prompting, kemudian luaran dari ChatGPT ini ditelan mentah-mentah oleh mahasiswa. Nah ini sebaiknya juga dihindari. Jadi apa namanya? Kalau itu dilakukan, ini tentu akan bertentangan ya dengan prinsip creative minority yang menjadi salah satu salah satu tagline kita, salah satu jiwanya UKSW itu kan harus creative minority. Artinya kita harus kritis terhadap segala hal, termasuk juga luaran dari ChatGPT. Nah, saya rasa kita juga perlu mengajari mahasiswa untuk melakukan untuk berpikir kritis ya terkait dengan luaran-luaran ChatGPT atau mungkin produk-produk generatif AI yang lain. Sehingga nanti mahasiswa juga akan memiliki secara naluri gitu ya, dia sudah terbiasa untuk berpikir secara kritis, dan ini saya rasa akan sangat membantu mereka ketika nanti mereka ada di dunia kerja. Baik, lalu bagaimana contoh-contoh untuk dosen begitu ya? Nah, ini next. Jadi hal apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi bagaimana generatif AI bisa membantu kita di dalam proses pengajaran maupun penelitian? Yang pertama, kita bisa menggunakan generatif AI untuk menyediakan pengalaman belajar yang personal gitu ya. Kita bisa memanfaatkan generatif AI untuk misalnya membantu mengevaluasi tugas-tugas dari mahasiswa, dan kemudian kita minta generatif AI untuk memberikan umpan balik dari setiap tugas itu ya. Nah, saya rasa ini kita bisa lakukan. Tapi tetap ya Bapak Ibu, kita perlu untuk melakukan verifikasi ya terhadap luaran dari ChatGPT atau generatif AI itu. Kemudian juga kita bisa menggunakan generatif AI untuk membuat perangkat pembelajaran, membuat ilustrasi-ilustrasi yang menarik ya. ChatGPT bisa dipakai untuk membuat ilustrasi yang menarik gitu ya. Kita bisa memanfaatkan Canva juga untuk membuat visualisasi yang menarik gitu ya. Sehingga ini akan meningkatkan mungkin efisiensi pembelajaran gitu ya. Jadi informasi penting yang harus diterima oleh mahasiswa itu lebih mudah untuk diterima oleh mahasiswa. Kemudian kita bisa menggunakan generatif AI untuk menjadi tutor gitu ya. Jadi sebelumnya Mas, benar ya. Oke, jadi memberikan umpan balik, kemudian menggunakan generatif AI untuk menyediakan teks-teks yang kompleks dan membantu dalam mungkin penerjemahan dokumen ya ini ya. Mungkin untuk mereka yang mungkin kesulitan dalam kaitannya dengan bahasa ya. Nah, ini kita bisa menggunakan generatif AI untuk membantu kita penerjemahan konten-konten ini, sehingga nanti kita bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik ya ke mahasiswa. Nah, beberapa hal yang sebaiknya dihindari antaranya ya tadi ya, hampir sama sebenarnya ya dengan yang di mahasiswa tadi ya, kebergantungan yang berlebihan ya. Berlebihannya ini yang tidak bagus ya. Karena kalau kita bergantung berlebihan pada generatif AI, ini akan membuat kita menjadi kurang kurang berlatih untuk berpikir kritis ya, membuat kita menjadi lebih mungkin agak malas gitu ya untuk melakukan analisa begitu ya. Nah, ini sebaiknya kita hindari. Kemudian yang kedua, tidak melakukan verifikasi ya terhadap luaran dari generatif AI. Kemudian kita 100% mengandalkan generatif AI ya tanpa kita melakukan pengawasan. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh berikutnya ini generatif AI bisa kita manfaatkan untuk membuat penilaian tadi ya, sama ya, membuat penilaian, membuat rencana pembelajaran, materi pembelajaran, sebagainya. Untuk merancang tugas-tugas yang mendorong mahasiswa untuk bisa berpikir kritis, kemudian bisa juga kita pakai untuk menciptakan simulasi yang interaktif, kemudian membuat mahasiswa kita meningkatkan literasi AI ya bagi mahasiswa kita, begitu ya, serta mengikuti
pedoman yang berlaku dan mempromosikan transparansi AI ini. Ya, saya rasa ini hal-hal baru yang penting untuk kita sadari ya, transparansi AI. Nah, demikian tadi beberapa contoh. Tentunya sebenarnya masih banyak lagi ya Bapak Ibu hal apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan, dan ini sebenarnya bisa kita breakdown sesuai dengan kebutuhan dari unit masing-masing. Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa dengan panduan ini kita menyadari bahwa AI ini adalah tools yang kalau kita pergunakan dengan benar, ini akan sangat mendukung produktivitas kita baik dalam pengajaran maupun penelitian dan pengabdian masyarakat. Tinggal bagaimana kita mensikapinya dan menempatkan AI ini sebagai tools ya sesuai dengan proporsinya. Dan tentunya juga AI ini akan sangat bermanfaat ketika kita sudah punya pengetahuan yang benar ya. Nah ini yang mungkin kita juga perlu aware ya, karena ketika kita menggunakan AI ini kan sebenarnya kayak kita menghubungkan ya pengetahuan-pengetahuan yang kita sudah punya untuk kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, tetapi kalau pengetahuan itu kita belum punya dan kita akan kemudian kita bergantung pada AI, kecenderungan yang terjadi adalah bahwa kita menganggap AI ini sebagai kebenaran. Nah ini yang kita perlu aware. Dan itu banyak terjadi di mahasiswa ya Bapak Ibu. Jadi salah satu hal yang kemudian bisa kita lakukan adalah kita mencoba menanamkan dot-dot tadi ya, pengetahuan-pengetahuan dasar yang penting ini bagi mahasiswa, sehingga kemudian ketika mereka menggunakan AI, mereka akan bisa membentuk connecting dot tadi ya, untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Tanpa adanya dot-dot atau titik-titik pengetahuan ini, maka penggunaan AI ini akan sangat berbahaya. Ya, karena mahasiswa tidak tahu ya, apa yang dihasilkan itu apakah benar atau enggak, karena mereka belum punya knowledge-nya. Nah ini saya rasa menjadi PR buat kita ya, sebagai dosen itu ya, terkait dengan bagaimana kita bisa menanamkan pengetahuan yang benar kepada mahasiswa dan bagaimana kita mengarahkan mahasiswa untuk bisa menggunakan alternatif AI dengan baik. Dan tentunya khususnya di dalam pembelajaran ini PR kita menjadi lebih banyak, lebih berat Bapak Ibu, karena kita perlu mengecek ya dengan seksama apakah karya-karya mahasiswa itu atau misalnya kayak paper-paper yang disubmit mahasiswa itu benar-benar pemikiran mereka atau tidak. Sehingga ini mungkin dari sisi evaluasi pembelajaran atau evaluasi tugas ini juga kita perlu menyesuaikan begitu. Karena tidak bisa lagi kita membuat tugas mereka untuk membuat paper kemudian kita hanya melihat dari papernya. Kita memang perlu melakukan penelitian dengan lebih personalisasi tadi ya, lebih individual. Jadi mungkin model-model untuk presentasi, diskusi seperti itu akan menjadi model-model evaluasi yang lebih memungkinkan kita untuk mengetahui sebenarnya seberapa dalam sih pemahaman mahasiswa kita terhadap suatu topik. Dan ini tentunya jauh lebih berat ya evaluasinya ya dibandingkan dengan model konvensional. Saya rasa kita juga perlu untuk berubah di dalam membuat desain pembelajaran kita. Gitu. Oke, next berikutnya. Nah, kemudian dengan memahami kontekstual tadi ya, lalu kira-kira apa yang perlu untuk kita lakukan begitu ya? Yang pertama adalah tentunya kita perlu untuk mulai melakukan apa ya, inclusiveness AI ini di dalam proses pembelajaran kita ya, melibatkan AI ini dalam proses pembelajaran ini. Jadi kita perlu untuk menyampaikan atau menuliskan ya etika penggunaan AI ini di dalam RPS ya, di dalam RPS kita. Gitu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita tentunya sebagai dosen kita perlu untuk meningkatkan kompetensi kita terkait dengan penggunaan teknologi AI gitu ya, teknologi AI. Selama ini mungkin bidang-bidang engineering khususnya ya, ini kayak computer science itu karena ini pokok bahasan sehari-hari, jadi mungkin awareness-nya sudah cukup tinggi, tapi mungkin bidang-bidang yang tidak terlalu bersentuhan ya secara langsung ini mungkin perlu peningkatan gitu ya, khususnya literasi AI, kompetensi terkait dengan penggunaan teknologi AI. Ada banyak sekali toolsnya ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah ini khususnya fakultas dan program studi ini perlu untuk mengadakan pertemuan ya terkait dengan bagaimana pemasaran AI ini bisa lebih spesifik ya dengan kebutuhan masing-masing untuk mendukung kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Jadi panduan ini bisa di breakdown lebih spesifik untuk fakultas dan prodi masing-masing ya Bapak Ibu. Ini hanya sebagai panduan dasar ya yang setidaknya memberikan landasan apa sih prinsip-prinsip dasar yang perlu kita pahami bersama.
Kemudian juga terkait dengan literasi AI ini ya, mahasiswa perlu kita bekali terkait dengan bagaimana menggunakan tools-tools AI ini secara proporsional. Tidak hanya dari sisi teknis bagaimana menggunakan toolsnya, tetapi juga bagaimana mereka menggunakan secara bertanggung jawab. Jadi ada responsible AI tadi ya, prinsip responsible AI ini. Supaya penggunaan tools AI ini benar-benar bisa membantu mereka untuk mencapai tujuan pembelajarannya, meningkatkan kapabilitas dan skill mereka. Bukan malah nanti justru mematikan kreativitas dan daya analisis mahasiswa. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kita khususnya sebagai dosen gitu ya, kita perlu memiliki keterampilan untuk memverifikasi konten-konten yang dihasilkan oleh AI ini ya. Gitu. Jadi supaya kita nanti bisa tahu, at least secara intuisi kita bisa tahu, ini generatif AI ini sedang halu apa enggak sih, gitu ya, benar atau enggak. Jadi kita perlu untuk mengembangkan keterampilan untuk bagaimana kita memverifikasinya. Nah ini untuk setiap domain pengetahuan mungkin akan berbeda-beda ya. Bidang computer science mungkin akan berbeda dengan bidang sastra misalnya atau bahasa, mungkin akan berbeda dengan bidang kimia. Nah ini Bapak Ibu sendiri yang akan paham di situ ya, bagaimana melakukan verifikasi. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu terkait dengan beberapa prinsip dasar pemanfaatan generatif AI dan beberapa contoh aktivitas yang bisa dilakukan dan aktivitas yang sebaiknya dihindari. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Calvin, mungkin akan lanjut ke diskusi ya. Terima kasih Bapak Ibu, waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Calvin. Ya. Baik. Pak Calvin. Ya. Terima kasih Prof. Indri, Pak Stefanus ya untuk pemaparannya begitu ya. Baik Ibu Bapak, undangan kami sampai jam 12 sebetulnya, tetapi kita bisa berdiskusi begitu Ibu Bapak, kalau misalnya bisa mau selesai lebih cepat tidak apa-apa Ibu Bapak. Tapi mungkin kita membuka 3 penanya dulu begitu, mau ya termin pertama atau begitu ya. Ini ya. Betul. Masukan Ya, mungkin tambahan ya. Iya, Bro. Jadi Bapak Ibu, ini nanti kan kita akan membuat dokumen begitu ya. Nah, yang kami paparkan ini adalah draft yang sudah dibikin oleh tim. Tapi tentunya kami butuh banyak masukan dari Bapak Ibu untuk bisa menyempurnakan draft ini ya. Mungkin bisa dari best practice yang dilakukan atau mungkin dari perspektif yang lain ya, yang mungkin terlewatkan dari Satgas. Sehingga masukan-masukan Bapak Ibu sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen ini sebelum dokumen ini nanti di-SK-kan dan diterapkan. Nah, itu mungkin tambahnya. Terima kasih Pak Calvin dan Bapak Ibu. Ya, monggo Pak Calvin, silakan. Oke. Ya, terima kasih Prof. Hendrik. Mungkin bisa di stop share aja, kita bisa berdiskusi ya Ibu Bapak ya. Oke. Atau sebelumnya Pak Ivan, atau mungkin bisa di Oke, mungkin nanti aja ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Ini ada pertanyaan langsung ini ya, dari Pak Tujung Mahatma. Mohon memberi contoh perubahan metode atau teknik pembelajaran, misalnya translation atau pemrograman dasar. Kan bisa dengan mudah dibuat dengan mudah dibuat generatif AI seperti itu ya. Contoh perubahan metode atau teknik pembelajaran ya. Oke. Ya. Oke, langsung mungkin langsung dijawab atau gimana Pak? Ya, langsung dijawab Prof. Oh, oke. Ini Bapak, ya. mungkin kalau saya terkait dengan teknik ya, misalnya untuk pemrograman dasar ya, karena ini di kami begitu ya. Jadi memang kalau untuk source code itu ChatGPT itu akan bisa memberikan source code dan jalan dengan baik begitu ya. Tapi di tempat kami sudah mulai, kami tidak mendasarkan pada source code-nya ya, tapi kami lebih mengarahkan pada problem solving prosesnya begitu ya. Jadi kami memberikan satu permasalahan gitu ya. Misalnya coba buatkan program yang seperti ini. Tuliskan alurnya begitu ya. Jadi ketika mahasiswa mengerjakan itu, mereka akan fokus pada permasalahannya gitu ya. Kemudian mereka menggunakan bahasa pemrograman itu sebagai tools untuk menyelesaikan permasalahannya. Gitu ya. Jadi yang kami tekankan lebih pada bagaimana mahasiswa bisa memahami permasalahan itu dan ide apa yang mereka bisa usulkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Memang media pemulasaran tetap menggunakan pemrograman begitu ya, sehingga nanti mereka akan, misalnya untuk source code-nya mereka akan sangat terbantu dengan ChatGPT. Tetapi alur belajarnya, alur logika yang dibangun itu akan sulit kalau mereka mengandalkan ChatGPT ya. Mereka tetap harus memahami konteks atau domain permasalahannya dengan baik, meskipun mereka bisa menggunakan ChatGPT untuk membantu mereka memahami masalah itu ya. Gitu ya. Kemudian mereka juga harus muncul dengan solusi yang kreatif begitu ya. Nah, ini memang agak sulit kalau misalnya evaluasinya ya berdasarkan proposal atau mungkin laporan begitu ya. Jadi model-model presentasi biasanya akan menjadi model penilaian yang kami pilih ya. Karena dengan presentasi itu kami bisa tahu, ini anak ini tahu permasalahannya enggak sih, anak ini paham enggak dengan solusi yang dia usulkan. Gitu. Mungkin secara teknik programming ini jalan dengan baik ya, tapi kalau dia tidak memahami ya tentu poin penilaiannya akan rendah. Nah itu yang selalu kami tekankan ya di kelas khususnya, bahwa kami tidak melihat hanya dari sisi teknikal, tapi dari logika berpikir yang dibangun. Terlepas dari apakah logika berpikir itu benar atau salah, tidak masalah. Yang penting mereka tahu bagaimana berpikir secara kreatif begitu ya. Nah mungkin lebih ke situ ya, salah satu contohnya ya. Ya, terima kasih Prof. Hindri. Ibu Bapak, saya kira ini kita sharing session begitu ya. Jika mungkin ada Ibu Bapak yang bisa membantu menjawab, sharing ide best practice-nya di program studi masing-masing, saya kira bisa langsung disampaikan begitu ya Ibu Bapak ya, karena keilmuannya beragam begitu. Oke. Pak Tunjung semoga bisa menjawab begitu Pak Tunjung. Tentu mungkin tidak sederhana itu, ada proses diskusi di dalamnya begitu ya Pak Tunjung ya, tetapi ya Pak Tunjung ingin itu masih ada pertanyaan tambahan dari Pak Tunjung itu. Ya bagaimana pembelajaran coding? Oke. Ya ini mungkin saya nambahkan ya. Ya Prof. Eko. Silakan Prof. Eko. Ya kalau pembelajaran coding ya tetap seperti biasa, grammar bahasa pemrograman C itu seperti apa, ya seperti biasa. Cuma kalau sudah advance, terus buat program untuk menyelesaikan masalah ini. Nah itu kalau di generate pakai AI ya sudah bisa jadi. Ya. Nah di sini yang dimaksudkan Prof. Hin tadi, jangan dinilai dari hasil akhirnya, tetapi proses dan logikanya gitu. Nah jadi itu perubahan model pembelajarannya seperti itu. Jadi jangan dinilai hasil akhirnya, tetapi proses memperoleh hasil akhir itu seperti apa. Ya contohnya banyak sekali ya di pembelajaran metodologi penelitian atau di statistik itu kan memproses data gitu. Data masuk, keluar hasilnya, angka-angka cuma di-copy angka-angkanya aja. Tapi maksudnya apa itu? Angka-angka average dan standar deviasi itu artinya apa? Diperoleh dari mana? Itu kan mahasiswa harus tahu tahap-tahapannya. Nah, oleh karena itu belajar metode statistiknya tadi perlu rumus menghitung deviasi standar itu seperti apa gitu kan perlu tahu gitu. Ya, itu saya kira. Ya. Terima kasih Prof. Eko. Ya ini kebetulan kalau translation ini ada rekan kami ini dari FBS, mungkin Bu Ana atau Bu Deta bisa sharing. Bu Ana, Bu Deta, kalau di sastra Inggris atau mungkin Pak Rudi di PBI, kalau kelas-kelas translation selama ini bagaimana Bu Deta atau Bu Ana ya kalau bisa sharing. Ya, terima kasih Pak Calvin. Saya share sedikit ya. Kalau di kelas translation yang saya ampu, biasanya saya memang malah tidak pakai melarang ya untuk AI. Jadi teknologi itu memang dikenalkan di kelas supaya mempermudah pekerjaan. Namun yang lebih kami tekankan adalah prosesnya. Jadi kalau ada masalah misalnya tentang kata-kata yang berhubungan dengan budaya, culture words, itu tentu saja tidak bisa diubah dengan
hanya dengan menggunakan AI, tapi harus melihat konteksnya juga. Atau kata-kata yang berupa kalimat-kalimat yang berbau idiomatik gitu ya. Jadi harus tahu maknanya, biasanya kami cek begitu. Apakah mahasiswa paham maknanya, kemudian hasil dari terjemahannya itu apakah mereka akan menilai sendiri, apakah ini masuk enggak kalau di budaya bahasa sasaran begitu. Jadi sama seperti Pak Hindri ya, problem solving itu lebih apa namanya kami tekankan kalau di kelas. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Deta. Ya, mantap Pak Tunjung ya. Terima kasih Pak Tunjung, semoga bisa menjawab. Ya mungkin terima kasih Bu Deta. Ya, Ibu Bapak yang lain mungkin ada ingin sharing pengalaman. Kalau dari ya oke. Kalau dari seni musik bagaimana Bu Medi? Apakah ada pengalaman? Karena Oh ya, saya Bu Medi banyak, angkat tangan tadi. banyak ada alat-alat AI begitu ya untuk bisa istilahnya tinggal klik lagunya jadi begitu Bu Medi. Apakah bisa sharing Bu Medi lalu seperti apa Ya. begitu ya? Terima kasih sahabat William atau Pak ya. Kebetulan 2 minggu yang lalu kami mengundang seorang pelaku industri musik, dan dia juga di YouTube, Spotify, dan kami melakukan workshop yang ditujukan pada mahasiswa terkait penggunaan internet. Dan sangat tentu ada banyak aplikasi AI yang digunakan di bidang seni musik. Kami sudah memberi saran, maksudnya untuk peserta menggunakan AI dengan bijaksana. Dan ada beberapa update yang diberikan oleh pembicaranya menyangkut etika dan menyangkut konsekuensi hukumnya. Jadi memang betul penggunaan AI untuk seni musik memang peluangnya sangat besar, namun juga jika kita tidak melek hukum, tidak melek terhadap konsekuensi berikutnya, itu memang akan terkendala di kemudian hari. Saya tidak menyampaikan apa saja yang dilakukan, namun kami di Prodi Seni Musik sudah mengantisipasi hal ini, sehingga kami sudah selenggarakan workshop AI dengan bijaksana dengan mengundang orang yang tepat. Jadi itu Bapak Calvin. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rahel. Ya mungkin menambahkan tentang musik ini ya. Contoh di FTI itu Pak Jason dan Pak Ari Setiawan itu bikin game-game, itu kan selalu ada ilustrasi musiknya ya. Nah itu kalau ngambil karya orang lain dimasukkan, diinjek sebagai ilustrasi musik bagi game-game yang di generate oleh teman kami itu, nah itu dianggap menjiplak. Nah oleh karena itu teman-teman kami ini menggunakan tools ya, yang dulu di laptop Apple itu kan ada GarageBand itu ya yang free. Nah itu mereka mengenerate musik-musiknya untuk ilustrasi gamenya itu sesuai dengan tone-nya. Nah kemudian itu dianggap orisinil, tetapi ya tentu saja harus pakai disclaimer tadi, acknowledgement tadi bahwa musik ilustrasi di-generate dengan menggunakan tools ini gitu. Ya. Itu Yang menyambung, ya terima kasih Prof. Eko, dan menyambung webinar yang kami ikuti kemarin dari Dirjen HKI, betul Prof. Eko, jadi juga perlu dijelaskan kontribusi manusianya sejauh mana Prof. Eko. Jadi kadang-kadang kalau memilih tone itu kan manusia perlu mendengarkan, menyesuaikan dengan tone yang sesuai dengan lagu misalnya. Nah itu yang perlu dijelaskan, keterbukaan dan juga kontribusi manusianya itu perlu dijelaskan begitu Prof. Eko dan ini.
kemarin yang kami pelajari juga. Gitu. Ya. Baik. Ya, ini dari Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Jadi memang di PBI translation itu dimulai dengan pen and paper. Jadi di kelas begitu ya bayangan saya. Lalu ketika masih ada problem, AI baru masuk sebagai tools. Baik, terima kasih. Ya, sama juga dengan belajar bahasa pemrograman tadi juga. Pen and paper, writing code gitu. Ya. Tapi kalau sudah advance, buatkan aplikasi ini, nah itu AI bisa sangat membantu ini untuk memberi solusinya. Siap. Ya. Baik. Terima kasih Prof. Eko. Ini kemudian ada pertanyaan dari Ibu Angling Kusumandita ya. Bagaimana menanggapi atau mengantisipasi mahasiswa yang mengakali penggunaan AI dengan menggunakan paraphrase pada tugas akhir? Karena ternyata tools anti plagiasi UKSW bisa ditembus dengan gabungan dua aplikasi tersebut. Jadi diakali begitu Ibu Bapak ya. Jadi hasil dari GNI itu bisa dideteksi sebagai buatan robot, tapi dengan paraphrase yang humanized dapat diubah menjadi lebih manusia, terlihat buatan manusia. Ya, terima kasih banyak. Jadi diakali begitu Ibu Bapak, ini kasusnya. Ya ini. Oke. Nah, ya mungkin saya suka komentar terkait dengan pertanyaan Pak Ali. Jadi ini case yang banyak sekali terjadi, tidak hanya di Indonesia tapi di semua universitas di seluruh dunia lah. Jadi kalau saya melihatnya begini, tools ada, ketika mahasiswa bisa memanfaatkan tools itu artinya dia cerdas, ya artinya dia bisa memaksimalkan tools yang ada untuk mendukung tujuannya. Nah cuma memang kita dari sisi mungkin kayak dosen ya penyelenggara begitulah itu. Jadi kalau saya melihatnya case ini tidak bisa hanya didekati dengan aspek teknis mengandalkan tools begitu ya, tapi pendekatan humanis ini akan menurut saya jadi lebih penting. Ya responsible AI tadi ya. Jadi bagaimana kita bisa menekankan ke mahasiswa terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan generatif AI ini dengan bertanggung jawab. Karena karya yang dihasilkan ini adalah karya mahasiswa misalnya, karya yang bersangkutan dan dia harus bertanggung jawab penuh. Artinya dia harus memahami apa yang dia tuliskan di situ. Terlepas dari apakah dia nanti menggunakan bantuan AI atau tidak. Selama dia memahami, artinya ide itu kan dari dia begitu ya. Tapi penyampaian dalam penulisan mungkin bisa dibantu dengan AI. Sama seperti misalnya kita minta bantuan Grammarly untuk mengecek tata bahasa kita. Kalau hanya sekedar paraphrase, saya rasa itu oke ya. Selama itu memang ide dia dan selama itu ide dia menggunakan bantuan ChatGPT atau tools untuk memparafrasekan dengan baik, saya rasa oke. Tetapi yang jadi concern adalah ketika itu adalah ide orang lain dan dia paraphrase dan dia klaim sebagai ide dia, maka aspek integritasnya ini yang kemudian menjadi masalah kan di situ, integritasnya. Nah tentunya masalah integritas ini nggak bisa kita dekati dengan teknis ya. Jadi memang kita harus tanamkan ke mahasiswa, it's okay menggunakan generatif AI, tapi kita harus acknowledge. Kali ini kaitannya dengan integritas Anda sebagai seorang akademisi, sebagai seorang mahasiswa. Nah, kalau saya seperti itu ya. Dan memang nanti tentunya di dalam evaluasi tugas akhir, ya kita perlu semacam wawancara ya. Karena sejauh ini ya, menurut saya wawancara atau diskusi mereka presentasi itu masih menjadi salah satu cara terbaik untuk kita bisa tahu dia paham atau enggak. Gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu punya teknik lain atau cara lain mungkin boleh di-share di sini ya. Tapi sejauh ini saya merasa itu masih menjadi cara yang paling efektif untuk tahu mahasiswa ini paham nggak sih dengan yang dia tulis begitu ya. Kalau dia paham dengan yang dia tulis, menurut saya that's fine. Artinya dia bertanggung jawab dengan apa yang dia tulis. Tapi kalau dia nggak paham, nah ini baru tanda tanya ini. Gitu. Nah menurut saya begitu ya, Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan Pak Ali. Terima kasih. Ya. Kata ngakal-ngakalin itu tadi seolah-olah kan sembunyi-sembunyi ya. Sebetulnya nggak usah sembunyi-sembunyi, kita gunakan saja secara terbuka dan diberikan disclaimer gitu. Ya, lebih jujur begitu daripada sembunyi-sembunyi, diakal-akalin gitu. Ya, makasih. Oh iya. Oke, terima kasih Prof. Ya mungkin kalau Pak Trinova atau Pak Evans mungkin bisa share pengalaman apakah pernah diakal-akali tanda kutip oleh mahasiswa begitu menggunakan AI mungkin. Pak Evans jika berkenan bercerita atau Pak Trinova ya, ini dari matematika nih.
Oh, ini yang sudah respon ini Bu Destri, apakah bisa menyampaikan Bu Destri pengalamannya? Ini presentasi mendadak begitu ya? Izin Pak, Oh ya, kalau saya baru selesai studi, jadi mungkin belum bisa kasih banyak. Oke, baik Pak Tri ya. Terima kasih. Ya Bu Destri. Ya baik Pak Alvin, sharing untuk mata kuliah, waktu itu saya mengajar di mata kuliah akuntansi, begitu akuntansi keuangan. Selama ini saya meminta mahasiswa itu untuk mengambil data dari internet begitu ya, jadi laporan keuangan perusahaan yang sudah dipublish. Tapi ternyata AI kan lebih pinter ya, jadi datanya sudah dicari, langsung datanya disuplai ke AI untuk analisis. Lalu akhirnya saya ubah dengan cara, oke, kamu terjun ke lapangan. Jadi datanya ngambil data keuangan dari UMKM begitu. Data keuangan dari UMKM, tapi lagi-lagi tetap Pak Calvin ya, bantuan analisisnya tetap menggunakan AI gitu ya dari bahasanya. Lalu akhirnya saya siasati dengan yaitu selain mereka sudah mengambil data langsung dari lapangan gitu ya, bukan berbasis dari internet, seenggaknya mereka ada aktivitas di sana bertanya begitu ya dengan pelaku UMKM-nya begitu. Lalu juga ya karena saya lihat ini kok terdeteksi AI begitu, akhirnya saya minta untuk minggu depannya begitu saya buat presentasi mendadak gitu Pak Calvin. Jadi untuk ngecek benar nggak nih mereka paham nggak dengan olahan data mereka. Oke, terima kasih Bu Destri. Jadi memang ya dosennya juga perlu mensiasati juga begitu ya, mengakali tanda kutip juga begitu ya Bu Destri, untuk memastikan bahwa pemahaman mahasiswanya ini benar-benar baik begitu ya. Oke, Prof Hana mungkin bisa sharing. Prof Hana, apakah punya pengalaman serupa begitu Prof Hana, jika berkenan? Maaf nih, saya bajunya kaosan. Iya, nggak apa-apa Prof. Olahraga. Iya, tadi saya karena sambil dengerin. Jadi sebetulnya seperti ini ya, pemikiran saya selama ini justru mendorong mahasiswa menggunakan AI begitu ya. Jadi karena kita tidak bisa hindari adanya perangkat itu yang terus berkembang, AI dengan berbagai macam, untuk teks menjadi gambar, atau teks menjadi musik and so on. Justru itu kemudian setelah saya mempersilahkan mahasiswa pakai AI, maka saya juga harus memikirkan lebih lanjut lagi. Bagaimana saya berkompetisi untuk menunjuk, bisa melihat kompetensi mahasiswa di situ. Artinya memang kita sedang menggali yang benar-benar kemampuan mereka. Kebetulan kami juga di data science ya, jadi tidak bisa lepas dari komputer. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan tugas-tugas, saya justru mendorong menggunakan AI karena justru banyak tugas yang mungkin mereka bisa selesaikan dengan cepat, lebih rapi, dan lebih bagus. Itu nggak masalah. Dan yang kalau itu menjadi artikel, saya tunjukkan bahwa saya bisa cek dengan Turnitin di mana AI detektor itu terlihat. Atau dengan Quillbot AI begitu ya, satu paragraf udah 100%. Mereka kalau disuruh awareness ya, tolong supaya menggunakan dengan hati-hati, bahwa jangan gunakan AI ketika di artikel. Mereka bilang nanti kirim, sudah Bu, udah beres. Begitu saya sudah tidak sempat periksa, setelah saya cek lagi ulang, setelah ada copy editing and so on, ternyata masih ada AI-nya gitu ya. Jadi saya kemudian komentar, sekalipun jurnalnya atau publisher jurnal itu tidak komentar ya, tapi saya merasa ini nggak pas ya. Ada mahasiswa kemudian berkomentar, loh terus apa gunanya AI Bu? Kalau sudah AI berkembang begitu, mestinya kami bisa gunakan. Saya sampaikan bahwa dulu nggak ada AI, kami bisa menulis, kita bisa menulis juga bisa. Artinya sebetulnya kita itu tadi yang digunakan, disampaikan Profin, bahwa sesungguhnya sebagai tool, tetapi dengan alat bantu juga kita memang bisa mendeteksi ada AI detektor. Jadi ketika itu menjadi penilaian, maka silahkan gunakan AI whatever, kemudian humanize whatever, as long as I can detect zero AI begitu, amanlah begitu. Misalnya perjanjian pada bagian itu begitu. Jadi ketika mereka begitu full AI, ya langsung saya drop aja nilainya, saya kurangin lah, saya apakan gitu. Itu
perjanjian di tugas itu. Jadi kita bisa mengontrol bagaimana mereka juga awareness terhadap penggunaan AI itu begitu. Jadi justru memberi kesempatan mereka memanfaatkan sebanyak mungkin karena kita tidak bisa menghindari supaya mereka juga sekreatif mungkin juga ya dengan waktu yang pendek begitu. Itu yang saya pikirkan ya. Dan kita para dosen juga mungkin perlu juga terbuka ya untuk memandang ke depan. Ini bagaimana nih nanti kita bawa, apakah pendidikan ini harus seperti apa dengan keberadaan AI itu seperti itu. Jadi kalau kita menghalangi juga menurut saya nggak tepat lah. Kemudian untuk ke jurnal-jurnal memang sudah ada itu peraturan penggunaan AI-nya untuk apa itu ada, terutama yang untuk versi Scopus, Elsevier itu ada di sana. Jadi kita ikutin aja sesuai dengan kalau yang dipublikasi begitu. Itu sih bayangan saya. Jadi memang sepatutnya ya itu tadi kita berkompetisi ya istilahnya. Saya mendorong diri saya begitu. Saya mau berkompetisi pakai AI, saya gunakan AI, bahkan saya mungkin sangat tergantung begitu. Tetapi saya harus memikirkan bagaimana kreativitas saya untuk mengangkat kompetensinya mahasiswa semaksimal mungkin. Jadi saya lebih menilai proses begitu ya, seperti yang tadi disampaikan Prof. Eko atau Prof. In. Jadi per 1 bulan ini kalian hasilkan apa dari pertemuan ini. Kemudian kalau coding saya langsung juga keluarkan topikal ya. Misalnya saya ngajarkan pemrograman komputer di pendidikan matematik. Wah, saya juga mikir apa nih ya. Oke, kalau itu topiknya matematika, maka pemrograman komputer untuk statistik, pemrograman komputer untuk aljabar linear. Dengan terkait dengan topikal, maka mereka juga harus melihat topik di situ itu butuh apa sih, atau dari buku kan, supaya mendorong mereka lihat buku misalnya, atau literatur yang lain, maka materi-materi di topik itu apa saja. Nah, kemudian pertanyaannya kan karena umumnya adalah pemrograman, maka ya saya tanya bagaimana kita memberikan tambahan terhadap literatur itu pemrograman dengan bahasa yang berlaku, yaitu misalnya kalau Python ya kita pakai Python. Ternyata itu pun juga sekalipun ada AI ternyata nggak mudah ya, mereka nggak terus kelihatan bagus sekali gitu juga enggak gitu. Nah itu yang kemudian proses itulah yang kita perhatikan. Jadi ada timeline yang saya berikan per 2 minggu kah atau per 1 bulan hasilnya apa. Kalau kelihatan banyak saya seneng sih. Artinya effort mereka untuk menyusun sesuai dengan konten yang kita harapkan itu juga butuh waktu. Tapi ada juga yang ngumpulin tugas, kelihatannya ada gitu kan. Tapi saya tahu kamu ngerjain nggak ada 5 menit, saya bilang gitu. Ya, jadi karena hanya tempel aja kelihatan, apalagi kalau di matematik ada formula ya, sehingga kalau mereka hanya tempelin kelihatan itu ketikannya jadi nggak beres gitu. Itu sih tentang saya dalam proses belajar. Seperti itu Pak, makasih. Terima kasih Prof. Hana. Jadi melihat proses ini sangat detail begitu ya, dilihat betul proses progres juga dari mahasiswa. Terima kasih Prof. Hana. Lalu dari Pak Rudi, apakah di buku panduan ada panduan transparasi atau cara menulis referensi yang melibatkan AI? Ya ini kami catat ya Pak Rudi ya, untuk nanti kami bisa melihat kembali begitu ada di panduan. Terutama nanti kami bisa tambahkan juga di bagian lampiran ya dari case-case beberapa universitas. Lalu ini Bu Anglik, terima kasih Ibu Bapak, ini juga nanti bisa dicermati teknik 20-40-40 ya Ibu Bapak ya. Yang sudah dijabarkan detail ini oleh Bu Angkling, nanti bisa dicatat ya Ibu Bapak ya. Baik, ini sudah kami catat juga tim. Lalu nih Pak Evans, luar biasa, AI sudah keniscayaan, mau melarang juga susah Ibu Bapak. Jadi bisanya menari bersama AI. Ya, terima kasih Pak Evans. Baik. Ibu Bapak, ini kami melihat waktu 11.31, Prof. Eko mohon izin kami tidak menyediakan konsumsi nih Prof. Eko. Sehingga Pak Evan apakah bisa dibantu untuk menampilkan barcode-nya ya? Baik. Ya, ini sambil menunggu Dan persepsi Ibu Bapak kami sudah share di Google Chat begitu. Baik, Ibu Bapak ditransfer aja. Oh, ditransfer. Konsumsinya mentahan ditransfer aja. Oh, siap, Prof. Ya. Baik, Ibu Bapak.
konsumsi dibuat pakai AI juga bisa, Prof. Oh ya, siapa Evan gambarnya. Baik. Ibu Bapak, yang pertama kami mohon nanti Ibu Bapak bisa mengisi presensi sehingga kami mempunyai data begitu Ibu Bapak, at least ada emailnya begitu ya Pak Evan ya. Untuk nanti kami bisa kirimkan juga panduannya. Dan Ibu Bapak, ini buku panduan sudah jadi, bisa diakses di sini Ibu Bapak atau nanti kami bisa email. Dan ini sebetulnya seperti tadi kami yang disampaikan di awal sebagai bagian tadi metodologi penulisan buku ini Ibu Bapak triangulasi data begitu. Kami mohon jika Ibu Bapak, ya ini harapannya kami yang datang di tempat ini bisa menjadi partner tim begitu ya Prof. Eko untuk validator dadakan begitu. Ini bukan mengakali ya Ibu Bapak ya, tapi ini mohon bantuan, kita saling support sehingga nanti Ibu Bapak jika mungkin nanti ada waktu luang 1, 2, 3 hari ke depan, harapannya nanti kami sampai hari Selasa atau Rabu begitu Ibu Bapak, kami mohon jika ada masukan setelah mereview singkat saja panduan yang sudah kami buat, nanti Ibu Bapak masukannya bisa dituliskan di link tersebut begitu Ibu Bapak ya, atau Pak Evan bisa bantu share juga di link ya, linknya bisa di-share di chat begitu. Nah, oleh karenanya agar nanti minggu depan Ibu Bapak setelah kami melihat masukan jika ada kami akan bahas di tim terakhir, dan nanti harapannya di minggu pertama awal-awal Desember ini kami juga sudah bisa SK-kan dan bagi untuk semua dosen begitu Ibu Bapak ya. Baik. Begitu Ibu Bapak, Prof. Eko mungkin ada yang ingin ditambahkan Prof. Eko? Sebelum kita mengakhiri cukup begitu ya. Baik. Oke. Ya, mungkin Pak Staf ada yang ingin ditambahkan terakhir sebelum? Ya, saya kira sudah cukup. Ya, oke. Oke. Pak Kavin. Bisa di stop share aja. Pak Kavin, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Prof. Indri. Silakan Prof. Ya, Bapak Ibu, karena ini tadi kan sharing session dan kami memohon masukan ya. Tapi kalau misalnya dari diskusi tadi, kalau saya melihat bahwa prinsip-prinsip yang diusulkan oleh tim Satgas itu sepertinya bisa diterima ya Bapak Ibu, karena pertanyaan-pertanyaan tadi kan lebih cenderung ke aspek teknis begitu ya, tapi sepertinya tidak ada hal krusial yang ingin disampaikan terkait dengan 3 prinsip dasar tadi ya, dan juga beberapa contoh yang bisa dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi kalau saya melihat ini sepertinya nanti kemungkinan masukan-masukannya lebih ke hal yang lebih teknis sih, atau mungkin ada dari Bapak Ibu ada yang memberi catatan ya terkait dengan prinsip-prinsip dasar yang diusulkan di sini tadi ya, apakah ada hal yang masih perlu dikritisi begitu ya, karena sepertinya belum ada komentar terkait dengan konsep-konsep dasar yang dipaparkan tadi ya, atau sudah oke ya sepertinya, makanya sudah sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Bapak Ibu ya, karena kalau saya melihat tadi apa yang Bapak Ibu lakukan ya sudah inline ya dengan prinsip dasar yang diusulkan. Moga kalau misalnya masih ada catatan terkait hal ini ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak siapa tadi, apakah di buku ini ada prinsip keterbukaan gitu tadi? Nah. Ya, transparansi ada. Prinsip ketiga, transparansi. Sudah ada ya? Ya, oke. Sudah ada Prof. Ya. Ya Prof. Indri, terima kasih Prof. Dan mungkin nanti Ibu Bapak mungkin memerlukan waktu mungkin beberapa saat untuk membantu, mungkin mencermati tadi poin-poin yang disampaikan oleh Prof. Indri, Pak Staf juga begitu ya Ibu Bapak, dan ini kami nanti akan bagikan begitu ya. Dan ya, baik, terima kasih Prof. Indri. Jika memang sudah tidak ada Ibu Bapak, apakah berkenan untuk membuka kamera sebentar begitu untuk kita bisa foto bersama Ibu Bapak? Jika berkenan begitu kita foto bersama, lalu kita bisa akhiri dengan doa begitu ya. Dengan senang hati Pak Calvin. Dengan senang hati. Ya. Saya hitung 1 sampai 3 begitu Ibu Bapak, kita bisa foto bersama begitu ya. Baik, lihat kamera Ibu Bapak, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Lihat kamera. Ya. Baik.
Baik, terima kasih Prof. Eko, Ibu Bapak untuk waktu dan hatinya bisa datang ke tempat Jimit. Ibu Bapak, terima kasih. Dan kita bisa akhiri dengan doa begitu ya. Apakah saya bisa meminta tolong Bu Meta begitu ya kembali untuk memimpin kita dalam doanya. Terima kasih Bu Meta. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu kami telah mendapatkan beberapa kesepakatan terhadap panduan AI di lingkungan UKSW Tuhan. Tuhan kiranya untuk kedepannya Tuhan kami berharap panduan ini akan semakin baik dan akan bisa menolong Bapak Ibu di dalam mengajar di kelas Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Engkau yang memberkati kami, menyertai kami, dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Eko, Ibu Bapak. Kita berjumpa di Terima kasih. Terima kasih, Mas ya.